In this economy, mau ngerasain cuaca dingin ala Eropa, gak perlu jauh-jauh terbang ke sana. Di Jawa Tengah, tepatnya dataran tinggi Dieng, cuaca ekstrim ala benua biru bisa juga dirasa. Selamat datang di dataran tinggi Dieng. Ini cuaca pagi ini mencapai -5 derajat Celcius. Udah bisa dibayangin ya betapa dinginnya. Ini dingin banget pagi ini. Bahkan saya ngomong pun tuh, udah berasap mulutnya. Bisa dibayangin betapa dinginnya suhu udara di -5 derajat Celcius. Bukan cuma menggigil, nafas jadi ngebul. Embun juga bisa berubah jadi butiran es. Nih, kanan kiri saya itu rumput, tapi bukan warna hijau, melainkan sudah berubah menjadi warna putih karena rumput-rumput ini sudah dilapisi sama es. Tuh. Nah. Ini lagi ya. Ini bukan filter, apalagi efek kamera. Saat suhu permukaan turun di bawah titik beku, embun pagi yang menempel bisa berubah jadi kayak salju. Orang-orang sini sih biasa menyebut fenomena ini dengan nama embun upas alias bunpas. Bahkan nih saya jalan kaki aja, esnya nempel di sepatu saya. Tuh, lihat. Dan sekarang yang saya rasain, selain muka saya ketarik kaku, tangan-tangan saya masih rasa. Kalau kemarau identik dengan cuaca panas, dataran tinggi Dieng seakan beda server. Di sini, embun upas biasa datang di bulan Juli sampai Agustus saat puncak musim kemarau tiba. Kalau misalnya lagi tidak musim kemarau, sebenarnya suhunya itu hanya mencapai kurang lebih 11 sampai 15 derajat. Tapi hari ini yang saya bilang tadi ini -5. Jadi bisa kebayang ya dinginnya kayak apa. Berada di ketinggian lebih dari 2000 mdpl, dataran tinggi Dieng aslinya emang udah dingin. Suhu rata-rata tahunan di sini aja ada di angka 14 derajat Celcius. Yang bikin seru saat datang musim cuaca ekstrim kayak sekarang, wisatawan justru malah girang. Saya mau langsung tanya masyarakat yang datang ke dataran tinggi Dieng ini bagaimana kesan-kesannya. Halo Ibu, Bapak boleh kenalan, nama aku Vinda dari Jejak Petualang. Ibu dari mana? Dari Palembang. Jauh banget Bu, emang sengaja datang ke Dieng? Memang sengaja mau lihat ini. Mau lihat bunpas ini, SS ini. Iya. Ini kali pertamanya Bu. Iya. Gimana Bu rasanya? Menggigil. Di Palembang panas soalnya Bu ya. Ibu jauh-jauh loh datang dari Palembang untuk melihat fenomena cuaca ekstrim yang ada di dataran tinggi Dieng ini. Aslinya sih embun upas gak datang tiap hari, bahkan di musim kemarau seperti sekarang ini. Fenomena embun es bergantung pada rangkaian perubahan suhu udara saat malam sebelumnya. Kalau dari malam cuaca udah di bawah 5 derajat Celcius, kemungkinan besar embun di pagi hari bakal berubah jadi butiran es. Biasanya embun es akan menghilang sendiri saat matahari terbit sempurna di pagi hari. Nah, ini saya bukan habis beli es serut ya, tapi saya iseng ngumpulin es dari rumput-rumput. Ini baru sebentar, udah sepenuh ini lihat. Tuh, ini nggak bisa dimakan ya. Walaupun kelihatannya enak, menarik, tinggal dikasih sirup, tapi ini nggak bisa dimakan. Kalau dilihat dari atas, Dieng itu mirip mangkok raksasa. Wilayah ini merupakan sebuah kaldera atau cekungan yang berbentuk dari letusan jutaan tahun yang lalu. Yes, tanah vulkanik Dieng memang subur, tapi saat embun es datang, hasil pertanian jadi kena dampaknya.
Ya, ngomongin cuaca ekstrim, udah pasti yang paling terdampak itu ya para petani yang ada di dataran tinggi Dieng ini. Kayak bisa dilihat ya, ini satu pertanian semua hasil tanamnya tuh layu. Tuh. Embun upas emang cantik dilihat, tapi buat para petani, fenomena ini bikin harap-harap cemas. Semakin lama es menempel di tanaman, semakin besar resiko gagal panen. Sebenarnya fenomena ini juga bisa dibilang ini adalah periode yang harus dilalui para petani ini untuk bisa menanam lagi di periode berikutnya supaya lebih bagus lagi hasilnya. Karena di saat musim ekstrim dingin seperti ini, hama yang ada di tanaman-tanaman ini juga pada mati. Di Dieng, ladang-ladang pertanian jadi mesin penghasil cuan buat warganya. Dari sekian banyak komoditas, kentang jadi satu hasil bumi idola Dieng. Nah, ini nih. Nah, siapa yang nggak tahu kentang Dieng? Ini sekarang petualangan saya ada di dataran tinggi Dieng dan lagi pas banget kita mau panen kentang. Walaupun cuacanya dingin, agak sedikit berkabut, tapi kentang ini malah bagus nih tumbuh di dataran tinggi Dieng ini. Malah banyak dan besar-besar ukurannya tuh segede-gede gitu. Kentang paling betah tumbuh di tanah subur berhawa sejuk. Dengan kondisi alam yang mendukung, jangan kaget ya kalau ukuran kentang Dieng bisa gede-gede. Nah, ini nih. Nih yang saya bilang bisa segede-gede gini. Tanahnya subur banget dan juga ini kurang lebih tingginya tuh ada di 2.200 ya meter di atas permukaan laut. Nih, tumbuhnya besar. Di sini cuaca dingin bukan sekedar musuh buat kentang. Dingin ekstrim yang suhunya bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius membuat hawa alami kentang terdampak. Hewan pengerat atau kutu yang biasa merusak mendadak jadi nggak ada. Nah ini hijau kayak gini tetap diambil mas? Enggak, itu enggak bagus buat kalian yang suka membeli di pasar atau supermarket. Yang seperti ini jangan dimakan ya. Kenapa ini? Karena kena paparan sinar matahari. Oh, karena kan kentang itu biasanya ada di dalam tanah. Nah kalau misalnya hijau seperti ini, kalau kena paparan sinar matahari terlalu lama ketika masih di tanah, itu malah jadinya nggak bagus buat tubuh kita. Kenapa? Ada racunnya kah? Ya, ada racunnya. Oh gitu, berarti jangan beli yang seperti ini ya. Dipilihnya yang lebih bagus yang seperti begini. Fun fact nih, kentang ternyata nggak doyan berjemur sinar matahari. Kalau kelamaan kena matahari, umbinya bisa menghijau. Rasanya jadi pahit dan kandungan racun alaminya ikut naik. Hah? 20 kilo? Kok nggak bisa keangkat ya? Angkat malah. Kok nggak bisa keangkat ini mas? Iki piye iki mas? Cuma bawa setengah karung aja, saya udah mikir keras cara ngangkutnya. Gak kebayang petani di sini yang harus bawa puluhan karung setiap hari. Nah, makanya para petani di sini punya cara cerdas. Mereka bikin gondola atau kereta gantung untuk bantu angkut hasil panen dan kebutuhan pertanian. Nah, ini gondola yang saya bilang. Kalau dilihat dari sini sih lumayan panjang ya perjalanannya, dan ini kentangnya akan dibawa menuju ke pinggir jalan sana supaya lebih efisien waktu dan juga tenaga ya mas ya. Gondola ini jelas ngebantu banget untuk ladang di lereng miring pegunungan. Kalau semua hasil panen harus diangkut manual, tenaga petani bisa habis duluan sebelum kentangnya sampai ke jalan. Saya nggak bisa bayangin sih kalau misalnya harus dibopong dengan segitu beratnya jalan kaki menuju ke bawah sana. Pertama waktu yang dihabiskan harus berapa lama untuk sampai ke bawah. Tapi dengan adanya gondola ini, ya masyarakat sangat diuntungkan sekali ya. Lebih cepat. Ini sih bukan sekedar shortcut atau jalan pintas semata. Gondola di barat jalur langit yang lebih bebas hambatan. Ketimbang harus mendaki gunung lewati lembah di bawah sana. Nggak sampai 5 menit, bahkan kurang dari 2 menit, hasil panen udah terangkut ke tepi jalan utama. Nah, mau naik Pak?
Iya. Cara turun. duduknya bagaimana? Nah ini yang saya bilang tadi, nggak cuma barang atau hasil panen, tapi juga petani juga bisa naik nih. Ini aman nih Pak? Aman, Pak. Aman ya? Yo, Mas. Saya yang deg-degan. Nanti habis ini soalnya saya mau coba turun ke bawah. Hati-hati ya Pak. Siap. Gondola ini bergerak dengan mesin modifikasi dari motor bebek. Dengan beberapa lapis tali baja buat lintasan dan pengaman, gondola bisa kuat menahan beban lebih dari 2 kuintal. Nah, giliran saya nih mau nyobain experience baru naik lift yang cuma ada di Dieng. Deg-degan. Gimana duduknya Mas? Gini, Editionnya. limited edition. Gimana nih Mas? Udah, duduk aja. Gini, terus nyender nggak? Apa gimana nih Mas? Kok dia udah, ntar dulu, belum, jangan dulu merosot. Deg-degan. Ini panjang banget lagi. Ya oke, saya tegang banget nih Mas. Jangan tegang. Saya mau nyobain pertama kali, semoga saya tidak kenapa-kenapa ya. Awalnya saya kira gondola ini bakal kayak di tempat wisata. Pas udah nyoba, ternyata beda jauh. Pas mulai bergerak, baru kerasa adrenalin saya ikut diajak naik turun. Ini panjang gondola ini sekitar 300 meter. Dan semakin sore, semakin dikabut, semakin bikin saya pegang juga karena pandangan saya bukan pada. Melintas sejauh 300 meter di atas ketinggian yang juga ratusan meter, bikin jantung saya berisik banget. Apalagi makin sore, udara makin dingin, badan makin menggigil dan gemeteran. Sampai juga 300 meter terlama di dalam hidup saya untuk naik gondola ini. Jadi ini rasanya lama-lama menyenangkan, awal-awal tuh tegang. Tapi tangan saya nih lihat sampai keriput karena dingin dan juga gemeteran. Besinya ini kan ikut dingin ya, jadi makin dingin. Aduh. Iya. Mau lepas ya. Suhu dingin ekstrim dataran tinggi Dieng gak cuma jadi rumah buat hasil tani. Di sini ada satu hewan yang justru nyaman hidup di hawa dingin Dieng. Ya. Nah, namanya juga hidup ya. Kadang kita seneng, kadang hidup untuk cari makan nih kayak sekarang nih. Tapi ini bukan buat untuk makan saya, tapi kita lagi cari pakan untuk domba. Nah, ini rumput-rumput ini yang akan kita kasih makan. Tapi dikumpulin dulu sampai rumputnya udah agak banyak, baru nanti kita bawa untuk kita kasih makan ke domba-dombanya. Udah pada nungguin nih, mau makan ya. Udah mau makan nih dia, udah lapar ya. Kayaknya dombanya jangan lama-lama Mas, kasian. Aduh. Buat peternak Dieng, ngarit bukan cuma side job atau sekedar job desk musiman. Mau panas, dingin, berkabut, atau embun es sekaligus, ternak tetap harus makan. Oh iya, yang lagi dipanen ini namanya rumput odot. Jenis rumput seperti ini nggak perlu perawatan, cepat tumbuh dan cocok untuk pakan ternak seperti domba. Bisa dong. Ini cuacanya luar biasa panas hari ini, tapi enaknya anginnya tuh di sini dingin ya Pak. Ini coba bayangin ya, Bapak tiap hari harus bolak-balik nih pakai truk begini, jalanan dia kan dataran tingginya ini cukup berliku ya dan juga naik turun. Ini harus pegangan yang kenceng supaya nggak jatuh bareng sama rumput-rumput. Walau panas dan dinginnya Dieng anomali banget buat saya, pemandangan di sini justru nggak ada obat. Cantiknya bikin jiwa biduan saya meronta-ronta. Bawaannya jadi pengen nyanyi aja nih. Pemandangannya bagus banget tapi ya Pak. Oh, kanan kiri ke
kebun. Kalau bisa saya nyanyi nih, kanan kiri kebun, depan tanjakan turunan. Bapaknya iya aja, yang sabar sama saya ya Pak. Ini dia salah satu ikon ternak dataran tinggi Dieng, namanya domba batur. Bulunya tebal, badannya besar, dan terbiasa hidup di udara dingin pegunungan seperti Dieng. Nah ini domba yang masih usianya 1 minggu dan masih nyusuin. Sebenarnya bisa nyusu ke indukannya, cuma karena indukannya susunya lagi kurang bagus, sakit, jadi kita kasih susu ini. Ini juga susu domba juga ya? Ya, untuk domba, kambing, sapi, Oh memang babi. khusus juga susunya. Ih udah nggak sabar ya. Oh. Gak semua anak domba batur bisa menyusu langsung ke induknya. Domba batur juga. Sang Mas, induk tapi lagi warnanya kurang beda. sehat sehabis melahirkan, jadi saya harus turun tangan nih. Aus ya. Iya ditarik-tarik, sabar loh. Nih, ini. Kenyang? Kenyang ya. Kenyang. Oh keselak. Kayak bayi. Domba batur bukan domba biasa. Ras domba ini hasil peranakan domba merino yang disilangkan dengan domba lokal Dieng. Kalau manusia pakai jaket tebal pas ke Dieng, domba batur sih dari lahir udah bawa jaket bulu sendiri. Lucu sekali. Lucu ya, gemes banget. Kayak balita. Asli deh, anakan domba batur udah kayak boneka domba versi hidup. Imut, menggemaskan, dan gak ada galak-galaknya. Apalagi aroma bulunya sama sekali gak bau. Oh iya, rumput yang baru saya panen tadi gak bisa langsung dikasih. Harus dicacah dulu biar gampang dikunyah dan gak berebutan. Nih, ini dia nih. Rumput yang udah dicacah, kenapa harus dicacah? Karena mempermudah dombanya itu untuk makan, terus juga biar nggak saling tarik-tarikan. Kalau udah kayak gini enak nih ngasih makannya. Nih, jadi domba tuh makannya juga kayak manusia, 3 kali sehari. Jadi pagi, siang, dan juga sore. Dan ini emang waktunya mereka untuk makan. Oh, penambahan nutrisi. Sekarang jadi kejawab sih kenapa satu mobil penuh rumput bisa habis dalam 1 hari. Dari sananya domba batur udah doyan makan. Ditambah udara dingin khas dataran tinggi, bikin lapar juga cepet datang. Udah kayak orang aja ya. Buat saya enak banget sih jadi domba batur. Gak cuma dikasih makan, tapi juga dikasih waktu buat me time. Mereka rutin diajak keluar kandang buat jalan-jalan dan hirup udara segar. Ini di belakang saya udah banyak banget domba-domba batur dan lucu-lucu banget, gemes, gendut, bulunya tebel. Saya mau tangkap nih satu nih anakannya nih. Sini, gendong. Sini sama tante gendong. Sama tante. Bermain. Begitu dilepas keluar kandang, domba batur langsung kegirangan. Mereka jadi lebih aktif, lebih lincah, dan kelihatan nikmatin banget. Saking gemesnya, saya jadi pengen nangkep satu nih. Ya. Aduh. Ini berat banget. Padahal ini usianya baru 3 bulan loh. Tapi beratnya mungkin ini mencapai berapa ya? Mungkin sekitar 15 kilo. Aduh, saya sampai ngos-ngosan ngejarnya. Lincah banget. Lihat ya, bulunya ini tebel. Walaupun dia masih terhitung muda, tapi bulunya ini udah tebel banget. Aduh. Iya. Ngamuk. Aduh. Tante capek, Dek. Aduh. Bulu yang tebal
tebal jadi ciri utama domba Batur Dieng. Walau tubuhnya gembul dan berkaki pendek, domba Batur cukup lincah loh. Apalagi mereka juga friendly banget. Gak kayak domba petarung seperti domba Garut yang lengah sedikit bisa kena seruduk. Ya kan? Dia diem aja, diginiin juga diem aja. Iya. Aku kan orang baik ya? Iya. Kamu udah kenyang ya? Kamu makan terus ya? Buat peternak, angon itu penting. Beberapa menit aja dalam sehari biar kesehatan mental domba tetap terjaga. Kalau dombanya nggak stres, otomatis jadi sehat, gemuk, dan makin produktif. Peluk, empuk banget, empuk sekali ini, kayak bantal ini, empuk banget. Aduh, enaknya. Badannya ini bulunya tebal, dia lemaknya juga banyak. Karena setiap harinya ini domba-domba bisa makan sampai berkali-kali. Kalau nggak di stop sih makan terus nih, lihat tuh kayak di depan saya. Makan ngunyah terus. Yo, kamu suka makan ya? Yang kecil. Ngawasin aku. Ngawasin aku. Aduh. Ngamuk aja. Lah aku gendong doang. Aduh. Iya. Mau lepas ya? Mau dilepasin, mau lari ya? Mau lari lagi ya? Iya. Maaf ya, dari tadi saya gangguin terus. Mau gimana lagi? Domba-domba di sini emang gemesin banget. Capek ngejarnya. Aduh. Mau pulang kali ya? Oh, bagian mana? Bulu yang tebal jadi ciri khas domba Batur. Tapi kalau udah terlalu gondrong, efeknya juga nggak bagus. Bukan karena gantengnya jadi berkurang, tapi lebih ke alasan kesehatan. Nih, jadi proses untuk cukur bulunya pun ternyata ada cara-caranya. Jadi kan memang sudah dilakukannya 6 bulan sekali, per 6 bulan sekali. Alasannya karena ya kesehatan. Kalau misalnya kelamaan nggak dicukur, dia jadi gimbal nih, bisa kelihatan ya. Gimbal, terus nanti banyak kuman ya, makin banyak bakteri, pengaruh juga sama kesehatannya. Dan biasanya yang dicukur awal-awal tuh bagian perut, karena paling mudah. Walau nggak punya basic tukang cukur, saya sih pede aja. Kebetulan pelanggan pertama saya hari ini si Morgan, domba Batur usia 3 tahun. Ya doain aja, semoga si Morgan makin ganteng setelah bulunya saya cukur. Jadi kalau untuk domba-domba itu di usia seperti Morgan nih, yang sudah 3 tahun itu udah 6 kali cukur loh. Dan bagian yang biasanya disisakan bagian bulunya itu di kaki ya, karena pertumbuhan kaki itu lambat, nggak secepat di badan, perut, dan juga bagian depan. Jadi memang yang kita fokuskan cukurnya hanya bagian atas aja ya. Kaki berarti biarin. Usut punya usut, domba punya skincare alami bernama lanolin. Minyak ini melapisi bulu domba biar lebih tahan cuaca dan jaga kulit tetap lembab. Lucu banget ya. Tadi masih gembil, bulunya tebal, sekarang udah begini nih. Tapi tetap perutnya itu gendut nih bagian sini. Emang dia makannya banyak. Lucu sekali ya. Nah, bulu-bulunya ini mungkin kalau misalnya ditimbang nih sekitar berapa nih, Mas? 3-5 kilo, Pak. 3-5 kilo. Nih ya. Lihat banyak banget nih bulunya. Nah, habis ini saya mau langsung bawa bulu-bulu ini untuk diproses lebih lanjut, karena untuk masyarakat di Kabupaten Banjarnegara biasanya bulu ini dimanfaatkan untuk kerajinan. Nah, habis ini saya mau langsung lihat. Bulu domba punya cerita sedikit beda. Bulu-bulu yang tadi dicukur nggak dibuang begitu aja. Di tangan para pengrajin dari Batur, helai demi helai bulu domba bisa berubah jadi produk kerajinan yang nggak kalah gemas. Ini dia nih hasil bulu domba yang sudah dikeringkan, terus juga udah dicuci, udah wangi nih sekarang. Habis ini kita haluskan dulu pakai alat ini namanya pengurai seperti ini sampai udah nggak ada gumpalannya. Selanjutnya akan dipintal ya.
Gumpalan bulu yang udah dihaluskan akan dipintal jadi gulungan benang wol. Benang wol ini yang kemudian dirajut jadi berbagai jenis kerajinan handmade. Kalau saya sih milih yang gampang-gampang aja deh. Nih ya, jadi di dalam merajut ini ada juga yang disebut namanya teknik felting. Jadi pakai jarum, tapi sebenarnya sepintas itu kalau saya lihat mirip sama jarum jahit pada umumnya, tapi ternyata enggak loh. Kalau kita perhatikan lagi, jarumnya ini khusus. Jadi dia di setiap di setiap setengah sentinya itu ada seperti garisnya lagi. Nah, itu yang nantinya membuat bulunya ini makin keikat gitu ya. Teknik ini namanya hand felting. Dengan sejenis jarum khusus, bulu domba dibuat jadi bentuk karakter yang dimau. Sabar-sabar aja. Caranya gampang, cuma menusuk-nusuk gumpulan bola domba sedikit demi sedikit. Ini yang punya saya, udah jadi, telinganya satu, tinggal tempel satu lagi. Sebenarnya tekniknya sih mudah untuk dipelajari, tapi untuk prakteknya ya buat yang sabar-sabar aja. Karena penuh kesabaran pertama, terus juga harus teliti ya. Benar-benar kita lihat bentuknya sama nggak, presisi nggak, tuh lihat. Di sini, hand felting hanya berbahan bulu domba batur yang udah bersih dan dihaluskan dengan sisir. Tanpa tambahan lem, tanpa ikatan benang apapun, bulu domba akan memadat sempurna sesuai bentuk yang dibuat. Kuncinya ya harus sabar dan telaten. Itu gimana sih? Nah, ye. Akhirnya walaupun kakinya belum jadi, ini kayaknya bukan domba ya, lebih ke marmut ya. Ini bedain ya yang punya saya sama yang dibikin masnya. Beda jauh, tadinya tuh saya mau bikin anak domba, tapi kok jadinya kayak gini ya. Ya, saya sih udah yakin kalau hasil buatan saya nggak bakal sesuai ekspektasi. Maksud hati mau buat anakan domba, hasilnya malah kayak anak tikus. Terus kalau kita lihat nih di sini sebenarnya kerajinan bulu domba ini bisa jadi banyak sekali, mulai dari ini ada rompi, ada syal. Nah, ini syalnya kayak gini bentuknya. Sebenarnya enak ya, anget ya dia tuh, karena kan memang bulu domba itu tebal. Jadi memang cocok banget untuk cuaca yang dingin seperti dataran tinggi Dieng ini. Di weekend gini enaknya emang bermain di alam. Ini sekarang saya lagi mau main river tubing dan ini lokasinya ada di Sungai Serayu yang ada di Kabupaten Wonosobo. Dan sekarang kita lagi briefing dulu, lagi siap-siap untuk supaya nanti saya bisa dilepas sendiri ya. Iya, betul. Deg-degan. River tubing tuh aktivitas menyusuri sungai memakai ban karet. Konsepnya simpel, duduk di atas ban, terus biar arus sungai yang jadi drivernya. Jarak, kondisi sungai, dan pemandangan alam di sekitar jadi bumbu keseruan. Jadi permainan river tubing ini sebenarnya serunya adalah ketika ada jeram, dan juga yang bikin saya amazed adalah pemandangan di sepanjang Sungai Serayu ini yang ada curug-curug kecil di samping-samping tebingnya. Jadi membuat permainan ini bukannya hanya seru tapi juga sangat indah sekali pemandangannya. Pagi dan jelang sore jadi waktu terbaik menikmati river tubing di Sungai Serayu, Desa Sendang Sari ini. Tinggi airnya ideal dengan aliran arus yang aman untuk seru-seruan. Jeram yang paling terakhir. Ini menurut saya yang paling ekstrim dan juga arusnya paling kencang. Buat saya, rating buat tubing hari ini 100 dari 100.
Dingin bisa hangat kembali, baju basah bisa kering, tapi momen serunya udah pasti susah hilang. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.